Selamat siang Pak Sugeng. Selamat siang, Pak Arif. Oke, Pak Sugeng, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Sugeng? Alhamdulillah baik, Pak Arif. Katanya Pak Sugeng hari ini akan melakukan proses coaching dan meminta saya untuk menjadi supervisor atau pengamat dari Oke, proses coaching yang dilakukan Pak Sugeng hari ini. Betul ya Pak Sugeng ya? oke, betul Pak Arif. Saya ingin Pak Arif membimbing saya untuk dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak Arif. Oh, berarti Pak Oke, Sugeng ingin saya mengamati ya, oke, kompetensi hmm, tiga itu tadi ya, Pak Sugeng oke, ya. Nah, iya kalau Pak Arif. boleh tahu Pak Sugeng, kompetensi coaching apa yang Pak Sugeng ingin tingkatkan, Pak Sugeng, atau ingin Oke, kembangkan? ketiga-tiganya Pak Arif, kemampuan Oke, presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak Arif. oke. Baik, Oke. Pak Sugeng. Kalau secara spesifik, Pak Sugeng, Mm-mm. kompetensi apa yang betul-betul ingin ditingkatkan kalau misalnya dipilih dari tiga itu, Pak Sugeng? Kalau secara Mungkin spesifik. mengajukan, yang saya sering mendapat kesulitan adalah, membuat pertanyaan yang bermakna, Pak Arif. Membuat pertanyaan yang Nggih, bermakna atau pertanyaan berbobot bermakna. ya, Pak Sugeng ya? Nggih, Oke. Kira-kira kita harus menetapkan Pak Sugeng nggih. indikator keberhasilannya. Kira-kira Mhm. menurut Pak Sugeng apa indikator keberhasilan dari Pak Sugeng ketika Pak Sugeng akhirnya mampu mengajukan pertanyaan berbobot itu? Itu. Bisa gambarkan indikator keberhasilannya Oke, menurut Pak oke. Sugeng? Indikator keberhasilannya adalah saya mampu membuat, pertanyaan yang berbobot, yang mana pertanyaan itu dapat, apa itu, menggali ide dari si coach itu, ide atau masalah dari si coach, Pak Angki. Oke, baik. Nggih. Oke, Pak Sugeng tadi sudah mengutarakan Mhm, apa saja kompetensi dan bahkan secara mhm, spesifik kompetensi apa saja yang ingin Pak mhm, Sugeng kembangkan dalam mhm, proses coaching hari ini dan juga Pak mhm. Sugeng sudah menetapkan indikatornya. Baik, Nggih, mungkin saya persilahkan Pak Sugeng untuk melakukan proses coaching. Nah, di mana pada saat Pak Sugeng melakukan proses coaching, saya akan mulai mengamati. oke. Dipersilahkan untuk Pak Sugeng. Oke, terima kasih Pak Arif. Selamat siang Pak Jani. Ya, selamat siang Pak Sugeng. Nggih. Apa kabar Pak Joni? Puji Tuhan, baik Pak Sugeng. Ah, nggih. Oh iya, lama nggak ketemu kita Pak Joni lah. Iya Pak. Ya, kemarin sempat itu Pak Joni lah ngubungin saya, soal sibuk sekali Pak Joni. Akhirnya ketemu juga kita Ya kali benar ini Pak. Pak Joni. Benar Pak. Ada yang mau dibicarakan Pak Joni? Apa nih Pak Eh, Joni yang mau dibahas nih kira-kira? ya, terima kasih atas waktunya Pak Sugeng. Jadi Nggih, begini Pak, akhir-akhir ya. ini saya merasa murid-murid saya di kelas ketika saya mengajar itu saya lihat kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya Mhm. sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu berjalan monoton Pak. Begitu, Pak, ya. Iya Pak. Jadi apa yang Bapak harapkan nih dari obrolan kita hari ini nih, Pak? Yang saya harapkan nantinya Pak Sugeng yaitu menemukan Mhm. solusi atas permasalahan yang saya eh, temui di pembelajaran saya tentang Mhm. antusiasme murid-murid yang saya ajar Pak. Mhm mhm mhm. Menurut Pak Joni, hal apa yang membuat murid-murid, Pak Joni itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak di kelas? Kalau saya ingat kembali Pak, hal yang Mhm. menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya Mhm. sedikit membosankan, terlalu Mhm. monoton, saya terlalu dominan untuk Mmm. berbicara, Oh bercerita di gitu. depan murid-murid,
Yang kedua, Hmm. saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Ya, sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi satu arah saja, Pak. Oh gitu Pak ya. Pak, Ya, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan? Kira-kira apa itu Pak? kalau menurut saya, Pak, murid-murid Hmm. pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Seperti itu, Pak. Nah, itu saya setuju dengan Pak Joni. Nah, lalu menurut Pak Joni, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Kira-kira apa itu Pak Joni? Ya, menurut saya, Pak, murid-murid Hmm. dalam mengikuti pembelajaran Hmm. harus ketika kita memberi pembelajaran, kita harus berpusat kepada murid. Murid Hmm. diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Hmm. Iya, iya. Kemudian bisa kita di sela-sela kegiatan kita bisa memasukkan misalnya ice breaking atau games supaya pembelajaran lebih menarik. Seperti itu, Pak. Hmm. Kalau boleh tahu Bapak, Bapak menggunakan sumber belajar apa di kelas Pak Joni? Saya biasanya, Pak, Hmm. selalu menggunakan buku teks yang Buku ada teks di gitu. Hmm. perpustakaan, Pak. Iya. Hmm. Berarti sumber yang Bapak gunakan, kira-kira selain buku apa lagi Pak yang Bapak gunakan? Saya pikir banyak, Pak. Eh, Hmm. Sumber belajar bisa kita dapatkan kalau sekarang itu bisa kita akses di platform Merdeka Mengajar. Bisa kita Hmm. melihat di YouTube, artikel di blog, Hmm. atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan Hmm. aplikasi yang sedang tren, Pak. Seperti Canva, Hmm. TikTok, dan Instagram. Nah, betul sekali tuh Pak Joni. Nah, Pak Joni bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Pak Joni. Nah, Ya. jadi apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi sekarang Hmm. saya akan merancang pertama pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti Hmm. yang ada di video YouTube, Instagram, dan Hmm. TikTok. Kemudian yang kedua, Pak, saya akan memberikan Hmm. tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Hmm. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan Hmm. dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bantuan video, gambar, maupun laporan digital, Pak. Itu, Pak. Oh gitu Pak ya, bagus sekali rencana Bapak inilah. Mudah-mudahan berhasil Pak Joni ya. Dan komitmen Pak Joni terhadap rencana Bapak ini apa ini? Komitmen Bapak apa ini terhadap planning rencana ini Bapak? Baik, Pak. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana Hmm. pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan banyak sumber belajar Hmm. untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya Hmm. senang dalam mengerjakan tugas sesuai minat dan bakat murid-murid. Oke, gitu Pak ya. Bagus Ya, Pak. sekali Pak Joni ya. Saya sangat mendukung komitmen Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Pak Joni. Terima kasih, Pak Sugeng, atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan uh, kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh
murid-murid kita. Eh, Oke, sama-sama. mungkin Amin, ya, amin Pak Joni. Oke. mungkin nantinya Pak Sugeng untuk melihat hasil dari permasalahan saya, mungkin dalam waktu dekat 1 atau 2 minggu mungkin saya akan menghubungi Bapak lagi, Pak. Oke, siap, siap, siap. Ya, Saya selalu ya. siap Pak Joni. Siap, 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 siap. Oke. Oke. Saya tunggu Pak Joni. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Joni. Sampai ketemu lagi Ya, lain waktu ya. Pak Joni. Amin. Oke. Terima kasih. Yuk. Ya, baik, Pak Sugeng sudah selesai melakukan proses coaching kepada Pak Joni. Bagaimana perasaannya Pak Sugeng? Perasaannya senang, Pak. Ya, senang ya Pak Sugeng ya. Nggih. Senang sudah selesai melakukan proses coaching untuk melayani permasalahan Nggih. yang diutarakan oleh coachnya. Nah, tadi sebelum kita melakukan proses sebelum Pak Sugeng melakukan proses coaching, tadi saya juga menanyakan apa saja kompetensi yang ingin Pak Sugeng kembangkan, bahkan Pak Sugeng sudah secara spesifik menjelaskan apa saja kompetensi yang ingin Pak Sugeng kembangkan, dan Pak Sugeng juga mengutarakan indikator keberhasilannya kepada saya. Nah, mungkin saya pengen meminta pendapat Pak Sugeng, ceritakan bagaimana proses coaching tadi dan dikaitkan dengan indikator keberhasilan yang sudah Pak Sugeng siapkan. Silakan Pak Sugeng. Coaching tadi berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan untuk indikatornya mungkin saya mampu ya Pak, telah dan mampu mendengarkan aktif, dan saya mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan baik Pak Arif. Oke, baik begitu ya Pak Sugeng ya, sesuai indikator keberhasilan yang sudah Pak Sugeng siapkan tadi. Pak Sugeng akhirnya dapat menilai sendiri Pak Sugeng sudah mencapai indikator keberhasilan itu sendiri. Namun berikan saya kesempatan untuk mencapaikan catatan-catatan observasi saya ketika Pak Sugeng melakukan coaching tadi. Bersedia ya Pak Sugeng ya? Siap Pak Arif. Baik, menurut pengamatan saya tadi dalam melaksanakan proses coaching sungguh luar biasa. Pak Sugeng sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta secara menyeluruh, dan Pak Sugeng juga nampak memiliki 3 kompetensi seorang coach yang baik. Pak Sugeng sudah hadir secara penuh pada proses coaching yang dilakukan dengan Pak Joni, dan Pak Sugeng juga menjadi pendengar yang aktif tentang apa saja permasalahan-permasalahan atau apa saja pendapat yang diungkapkan oleh Pak Joni, dan pada akhirnya Pak Sugeng mampu mencapai kompetensi apa yang ingin Pak Sugeng kembangkan, yaitu Pak Sugeng mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Joni sehingga Pak Joni akhirnya mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Sungguh itu adalah apresiasi yang sangat saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas apa yang Pak Sugeng capai hari ini. Sungguh luar biasa. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Baik. Oke. Siap Pak Sugeng. Terima kasih untuk umpan baliknya Pak Arif. Oke, ya itu tadi umpan balik yang saya utarakan tadi. Pak Sugeng sungguh luar biasa dalam melakukan proses coaching. Setelah ini kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Sugeng kembangkan pada jika melakukan proses coaching kepada coachnya? Kalau kesulitan saya sih sebenarnya yang di kalimat pertanyaan berbobot Pak Arif. Ternyata setelah saya melakukan coaching ternyata tidak sulit yang saya bayangkan Pak Arif, dan saya bisa menjalani dan melakukannya itu Pak Arif. Baik, selamat Pak Sugeng. Pak Sugeng sudah mampu untuk meningkatkan atau mencapai keinginannya untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coachnya. Mungkin nanti saya bisa dilibatkan lagi Pak Sugeng pada proses coaching-coaching berikutnya. Baik, terima kasih Pak Sugeng ya atas kepercayaannya kepada saya untuk melakukan observasi atau supervisi kepada proses coaching yang dilakukan Pak Sugeng hari ini. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih Pak Arif. Sampai berjumpa lagi ya Pak Sugeng ya. Sampai berjumpa lagi Pak Arif. Ya, baik. Selamat sore Pak Sugeng. Sore Pak Arif.